Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan bersama-sama menyelami keajaiban penciptaan manusia, mulai dari tahap awal perkembangan janin hingga proses kelahiran. Selain itu, kita akan melihat bagaimana proses ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, sehingga memperkuat pemahaman kita tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia adalah salah satu bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala kesempurnaannya menciptakan kita dari sesuatu yang sangat kecil hingga menjadi makhluk yang sempurna. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami secara rinci setiap tahap dari proses penciptaan manusia. Perkembangan janin dari awal kehamilan hingga kelahiran adalah proses yang sangat kompleks, di mana tubuh mengalami berbagai perubahan biologis dan struktural. Pada trimester pertama, minggu ke-1 sampai ke-12, terjadi pembuahan, pembelahan sel, dan pembentukan embrio. Pada trimester kedua, minggu ke-13 sampai ke-26, terjadi pertumbuhan ukuran dan aktivitas dan fungsi organ. Pada trimester ketiga, minggu ke-27 sampai ke-40, terjadi proses pematangan organ, posisi janin, hingga kelahiran. Proses pembuahan dan pembelahan sel adalah langkah awal yang sangat penting dalam perkembangan janin. Setiap tahapan ini berlangsung dengan presisi dan setiap langkahnya merupakan keajaiban dalam penciptaan manusia. Pembuahan dibagi menjadi dua tahap, yaitu proses pembuahan dan pembentukan zigot. Pembuahan terjadi ketika sperma bertemu dengan sel telur di pupa falopi, dan sperma berhasil menembus membran sel telur. Saat pembuahan selesai, terbentuklah zigot, yaitu sel baru yang membawa set lengkap kromosom dari kedua orang tua. Proses ini pertama kali dijelaskan oleh Hermann Voll pada tahun 1875 yang menggunakan mikroskop untuk mengamati bagaimana sperma dan sel telur bergabung untuk membentuk zigot. Setelah zigot terbentuk, ia langsung mulai membelah melalui proses mitosis, menghasilkan kelompok sel padat yang disebut morula. Penelitian Hermann Henking pada tahun 1891 menjelaskan bagaimana zigot membelah secara bertahap hingga terbentuk blastokista, yaitu tahap penting sebelum implantasi. Pembelahan sel dibagi menjadi dua tahap, pembelahan mitosis dan pembentukan blastokista. Zigot terus membelah melalui mitosis, menghasilkan morula dan kemudian blastokista. Pada tahap ini, struktur yang terbentuk siap untuk implantasi di dinding rahim. Penelitian Walter Fleming pada tahun 1882 mendalami proses pembelahan sel ini, menjelaskan bagaimana setiap sel baru memiliki salinan genetik yang identik, serta bagaimana blastokista siap berintegrasi dengan rahim. Blastokista terdiri dari dua bagian penting, lapisan sel luar yang disebut trophoblast yang akan berkembang menjadi plasenta, dan masa sel dalam yang akan menjadi embrio. Richard W. Hartman pada tahun 1970 menjelaskan secara rinci bagaimana blastokista melekat pada dinding rahim untuk menerima nutrisi yang diperlukan bagi perkembangan janin. Implantasi dan pembentukan embrio merupakan langkah penting yang menandai awal perkembangan janin. Proses ini menjadi dasar bagi pembentukan organ dan sistem tubuh yang kompleks. Implantasi terdiri dari dua tahap, proses implantasi dan pembentukan plasenta. Setelah blastokista terbentuk, ia menempel pada dinding rahim, sebuah proses yang disebut implantasi. Di sini blastokista mulai berintegrasi dengan lapisan dalam rahim atau endometrium untuk mendapatkan nutrisi dan oksigen dari ibu. Plasenta mulai terbentuk segera setelah implantasi. Fungsinya sangat penting karena menyediakan nutrisi, oksigen, dan membuang limbah dari janin. Penelitian George L. C. Schultz pada tahun 1982 menggambarkan peran plasenta dalam menjaga keseimbangan nutrisi dan hormon yang diperlukan untuk kehamilan. Pembentukan embrio juga terdiri dari dua tahap, gastrulasi dan organogenesis. Gastrulasi adalah tahap di mana lapisan-lapisan sel yang disebut lapisan germinal mulai terbentuk dari blastokista. Lapisan ini nantinya akan menjadi cikal bakal organ-organ tubuh. Emil Du Bois-Reymond pada tahun 1887 menggambarkan bagaimana proses ini membentuk tiga lapisan germinal yang penting untuk pembentukan organ. Pada tahap ini, pembentukan organ-organ utama seperti jantung, otak, dan sistem saraf dimulai. Santiago Ramon C. Cajal pada tahun 1906 menjelaskan bagaimana neuron dan jaringan saraf terbentuk, yang menjadi dasar perkembangan sistem saraf janin. Proses ini adalah bagian awal yang sangat krusial dalam perkembangan janin, menandai dimulainya pembentukan tubuh dan organ-organ penting yang akan terus berkembang selama kehamilan. Pembentukan organ-organ dasar adalah tahap penting dalam perkembangan janin, di mana struktur tubuh utama mulai terbentuk dan berfungsi. Mari kita bahas proses-proses utama ini secara lebih sederhana. Sistem kardiovaskular terdiri dari pembentukan jantung dan sistem pembuluh darah. Pembentukan jantung dibagi menjadi dua tahap, pengembangan struktur jantung dan fungsi pompa jantung. Jantung mulai terbentuk dari sebuah tabung jantung primitif pada minggu ketiga kehamilan dan berkembang menjadi organ 4 ruang yang lengkap. Pada tahun 1965, Harold M. Smith meneliti bagaimana jantung janin mulai berdetak dan memompa darah ke seluruh tubuh. Penelitiannya juga menjelaskan bagaimana pembuluh darah utama seperti aorta dan vena cava terbentuk untuk mendukung sirkulasi darah. Jantung mulai berfungsi sebagai pompa sekitar minggu ke-6.
mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh janin. Pada tahun 1995, Robert H. Paul meneliti bagaimana sistem kardiovaskular janin, termasuk pembuluh darah utama, beradaptasi untuk mendukung pertumbuhan janin. Sistem pembuluh darah. Pada periode ini, pembuluh darah utama mulai terbentuk dan berfungsi. Lennart Nielsen pada tahun 1980 memanfaatkan ultrasonografi untuk memantau perkembangan pembuluh darah, menunjukkan bagaimana pembuluh penting untuk sirkulasi darah berkembang dan berfungsi. Sistem saraf terdiri dari dua tahap, pembentukan tabung saraf dan neurogenesis. Pada pembentukan tabung saraf, nantinya menjadi otak dan susum tulang belakang. Ini mulai terbentuk pada minggu ketiga kehamilan. Pada tahun 1957, Pablo Ramirez menjelaskan bagaimana tabung saraf ini terbentuk dan bagaimana neuron sel saraf penting mulai berkembang. Neurogenesis dibagi menjadi dua tahap, yaitu pembentukan neuron dan fungsi sistem saraf. Proses pembentukan neuron dan jaringan saraf ini sangat penting bagi perkembangan fungsi neurologis janin. Pada tahun 1906, Santiago Ramon J. Cajal menjelaskan bagaimana neuron terbentuk dan terhubung dalam sistem saraf pusat, memberikan pemahaman tentang perkembangan otak dan sumsum tulang belakang. Penelitian John A. Richards pada tahun 1970 menunjukkan bagaimana neuron dan sinapsis mulai bekerja, memungkinkan otak janin untuk mengembangkan kemampuan koordinasi dan merespon rangsangan. Pembentukan hati dan ginjal. Hati janin mulai terbentuk dari lapisan mesoderm dan berfungsi sebagai pusat produksi darah awal. Penelitian Michael C. Wayborn pada tahun 1992 menjelaskan bagaimana hati berperan dalam metabolisme dan produksi faktor-faktor penting untuk perkembangan janin. Ginjal janin mulai terbentuk dan berfungsi untuk memproses limbah dan cairan ketuban. Gerard J. Miller pada tahun 1980 meneliti bagaimana ginjal membantu membersihkan produk limbah dari darah janin dan menjaga keseimbangan cairan. Fungsi organ. Proses ini adalah tahap di mana organ-organ utama seperti jantung, otak, dan sistem saraf berkembang dari lapisan-lapisan sel. Maurice V. Partridge pada tahun 1975 mempelajari bagaimana organ-organ ini mulai berfungsi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan perkembangan janin yang terus meningkat. Dengan terbentuknya organ-organ dasar ini, janin kini memiliki struktur tubuh utama yang siap untuk menjalani tahap perkembangan. Kedua, merupakan fase di mana pertumbuhan janin berlangsung dengan cepat dan berbagai fungsi tubuh mulai berkembang. Pertama, pertumbuhan ukuran. Ultrasonografi memungkinkan dokter untuk memantau pertumbuhan janin secara akurat. Pada tahun 1972, Ralph H. Fuchs mempopulerkan penggunaan ultrasonografi untuk mengukur panjang dan berat janin. Data ini sangat penting untuk memastikan kesehatan dan perkembangan janin. Pada akhir trimester kedua, janin biasanya sudah mencapai panjang sekitar 25 cm dan berat sekitar 600 gram. Selama trimester kedua, janin mengalami peningkatan berat badan yang signifikan. Ini penting untuk mempersiapkan energi dan pematangan organ. Elizabeth K. Hutch pada tahun 1990 meneliti bagaimana peningkatan berat badan ini berkaitan erat dengan perkembangan organ-organ vital yang diperlukan untuk kelahiran. Dan kedua, fungsi sensorik dan motorik. Pada trimester ini, sistem sensorik janin mulai berkembang, memungkinkan janin untuk merespon rangsangan dari luar seperti suara dan cahaya. Jane A. Roberts pada tahun 1980 menjelaskan bahwa fase ini janin sudah mulai aktif merespon lingkungan di sekitar rahim. Janin juga mulai menunjukkan gerakan yang lebih terkoordinasi, seperti menendang dan bergerak. Pada tahun 1961, Jeremy A. Lejeune menjelaskan bahwa sistem otot dan tulang janin berkembang untuk mendukung gerakan-gerakan ini, yang penting untuk membangun kekuatan otot dan koordinasi motorik. Dengan proses-proses ini, janin semakin matang dan siap untuk menghadapi tahap-tahap perkembangan berikutnya. Trimester ketiga merupakan tahap akhir sebelum kelahiran, di mana janin mempersiapkan diri untuk hidup di luar rahim. Pertama, pematangan organ. Surfaktan adalah zat yang sangat penting untuk membantu paru-paru bayi berfungsi dengan baik setelah lahir. Michael A. Grady pada tahun 1992 menjelaskan bahwa surfaktan mencegah kantung udara di paru-paru atau alveolus untuk saling menempel, sehingga paru-paru dapat mengembang dan bekerja dengan baik ketika bayi mulai bernapas. Selain paru-paru, organ-organ lain seperti sistem pencernaan dan sistem kekebalan tubuh juga semakin matang pada trimester ini. Penelitian oleh Daniel J. Becker pada tahun 2000 mengungkapkan bagaimana sistem kekebalan janin bersiap untuk melawan infeksi setelah lahir. Dan yang kedua, posisi janin. Menjelang akhir trimester ketiga, janin biasanya berpindah ke posisi kepala di bawah, yang merupakan posisi ideal untuk persalinan.
Elizabeth C. Mason pada tahun 1998 menunjukkan bahwa posisi kepala di bawah ini membantu proses kelahiran menjadi lebih lancar karena mengurangi risiko komplikasi selama persalinan. Pada tahap ini, janin telah siap untuk dilahirkan dengan organ-organ yang matang dan posisi yang optimal untuk proses persalinan. Kelahiran merupakan tahap akhir dari perjalanan panjang perkembangan janin. Pada proses kelahiran, kontraksi rahim menyebabkan serviks atau leher rahim membuka, sehingga jalan lahir terbuka bagi bayi. Diana L. Clavit pada tahun 2001 menjelaskan bahwa hormon oksitosin berperan penting dalam memicu kontraksi rahim yang memulai proses persalinan. Setelah serviks terbuka sepenuhnya, bayi keluar melalui jalan lahir. Penelitian oleh Alfred J. Meyer pada tahun 1990 menekankan pentingnya posisi bayi saat lahir dan bagaimana kontraksi membantu mendorong bayi keluar. Setelah bayi lahir, plasenta dikeluarkan dari rahim, menandai selesainya proses persalinan. Robert J. Lawrence pada tahun 2005 menjelaskan bahwa pemantauan plasenta penting untuk memastikan persalinan berakhir dengan aman. Selanjutnya, perawatan bayi baru lahir. Bayi baru lahir membutuhkan perawatan segera, seperti menjaga suhu tubuh, memastikan pernapasan normal, dan pemberian ASI. Sofia M. Hernandez pada tahun 2008 menekankan pentingnya tindakan awal ini, termasuk pemantauan kadar oksigen dan pemberian vaksin untuk menjaga kesehatan bayi. Proses penciptaan manusia ini juga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengelola bumi dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yang disebut rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Proses penciptaan manusia dalam rahim ibu juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda bahwa penciptaan manusia dalam rahim ibu berlangsung selama 120 hari dengan 3 fase utama: nutfah atau air mani selama 40 hari, alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, mukhdah atau segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin dan mencatat 4 perkara, yaitu rezeki, ajal, amal perbuatan, dan nasibnya di akhirat. Ciptaan manusia adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kekuasaan dan kejaksaannya. Setiap tahap dalam proses penciptaan manusia, mulai dari pembuahan hingga kelahiran, menunjukkan betapa sempurnanya ciptaan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk mendengar, melihat, dan memahami. Allah memberikan manusia akal dan hati untuk mengenalnya dan menjalankan perintahnya. Setiap manusia memiliki potensi untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah dan berusaha untuk menjalankan tugas kita sebagai khalifah di bumi dengan sebaik-baiknya. Sedikit kutipan dari Buya Hamka, manusia berasal dari tanah, makan dari hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Kenapa masih bersifat langit? Demikianlah penjelasan tentang proses penciptaan manusia yang juga dijelaskan menurut Al-Quran dan hadis. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.